Jadi sobat era sekalian, ini juga pelajaran penting juga ya bagi siapapun pejabat. Karena kita pun tahu sebenarnya ya kan, yang namanya pejabat, terutama pejabat paling tinggi ya, the president, itu kalau kunjungan ke daerah ya pasti ada settingannya. Ada pengungsi yang mau direkayasa, tidak boleh begitu. Mengungsi itu tidak ada rekayasa, Pak. Pastinya. Tidak ada orang meminta kita ke Ada, seandainya tidak korban kita tidak mengungsi apa? ada rumah tak selesai. Masa kita ini disuruh pindah, mana kita tidak punya kendaraan, dibawa barang-barang ke rumah. Cuma karena Jokowi kita disuruh pindah, mana barang-barang kemana? Bagaimana ini? Begini, kita disuruh pindah karena akan kedatangan Jokowi. Disuruh kosongkan kendaraan, disuruh kosongkan tenda dulu dibongkar. Kata tentara besok weekend kalau pulang Jokowi bisa dipasang tenda lagi. Gara-gara saya Jokowi sedetik itu kita harus meninggalkan tenda. Pemerintah pusat mau datang, kita seolah-olah mau diamankan, seolah-olah terfasilitasi bantuan. Ketika pemerintah pusat kembali, kita seolah mau disuruh bangun tenda kembali lagi, mau dibubarkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya, keren cadas. Sekali lagi saya akan membacakan berita soal pengungsi di gempa Sulawesi ya, yang disuruh pindah tapi nggak mau. Sebenarnya videonya sudah saya dapatkan 2 hari yang lalu kalau tidak salah ya. Tapi pada waktu itu memang belum ada yang memberitakan atau saya belum mendapatkan beritanya. Nah, ini ada pemberitaannya ya dari Indozone Sumut ya. Kita bacakan ya. Indozone.id ya. Jokowi mau datang, ini video pengungsi dipaksa pindah oleh diduga aparat, warga protes ya. Nanti juga ada klarifikasinya dari Dandim ya. Videonya kita saksikan sudah di awal tadi ya. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, kita bacakan. Indozone.id, beredar video warga yang terkena bencana alam yang berada di pengungsian diminta pindah dari lokasi pengungsian ke stadion yang telah tersedia. Perintah pengosongan lokasi itu dilakukan oleh seorang aparat, ini Arapart tulisannya, berseragam mirip aparat tentara. Dalam video yang diposting oleh akun Twitter Mas Piyu Aja 19 Januari 2021 pukul 12.48 WIB menunjukkan para pengungsi menilai bahwa areal di dalam stadion tidak aman bagi mereka. Terlihat ketegangan terjadi karena pengungsi menolak untuk memasuki area yang telah dipersiapkan.
Para pengungsi bersikeras tetap berada di tenda masing-masing dan menolak untuk membongkar tenda yang telah berdiri. Pengungsi itu tidak ada rekayasa, Pak, ujar seorang berbaju putih di dalam video. Masa kita disuruh pindah? Mana kita tak punya kendaraan dibawa barang-barang ke rumah? Cuma karena Jokowi kita disuruh pindah dan barang-barang tak tahu mau dibawa kemana. Bagaimana ini? Begini, kita disuruh pindah karena akan kedatangan Jokowi. Disuruh kosongkan kendaraan, disuruh kosongkan tenda dulu, dibongkar. Tentara bilang Jokowi kan datang besok. Besok itu maksudnya tanggal 19 ya. Kalau pulang Jokowi bisa dipasang tenda lagi, ujar seorang perempuan berbaju merah berjilbab ungu. Belum diketahui pasti lokasi kejadian, namun para warganet sudah ambil posisi dalam komentar. Kalau tidak bisa berbuat banyak untuk rakyat, jangan banyak bertingkah. Bertingkah ya, tidak ada bertingkah ya. Kena tampol deh, tulis akun Amaranti. Di masa dahulu ada presiden yang selalu datang ke tenda-tenda pengungsi. Dan pengungsi walaupun sedih bisa kembali ceria karena pemimpin mereka mau mendengarkan keluh kesah mereka. Rindu masa-masa itu, tulis akun DOY. Siapa presidennya ya? Yang orang gembira. Mestinya media mainstream yang mainkan berita ini biar Jokowi tahu kalau semua yang dibawa merekayasa keadaan. Mental ABS udah paten di kalangan birokrat, tulis akun AmisYou. Bintang sinetron mau syuting jadi semua harus kamera action, tulis akun Awi_min ya. Tapi di sini dia tulis bintang sinetron, lalu kamera ya. Oke. Ya, ini ada yang di Romitsu Top ya, kemudian ada Mas Piu. Viral video Jokowi mau datang, pengungsi disuruh pindah, pengungsi marah. Masa pengungsi mau direkayasa? Cuma karena Jokowi kita disuruh pindah ya. Kemudian ada juga dari Romitsu Top. Setelah pejabat-pejabat yang ketawa ke TV lihat korban bencana, kini muncul pengungsi mau direkayasa demi Jokowi. Ya, tapi ini Sobat Era sekalian, ada bantahannya dari Dandim ya. Nah, ini bantahannya dari Dandim, kita bacakan dan ditulis oleh Detik News ya. Viral warga Mamuju diminta pindah tenda jelang Jokowi datang, Dandim bantah. Mamuju ya. Kita bacakan ya. Mamuju, viral di media sosial video sejumlah pengungsi korban gempa Sulawesi Barat Sulbar di Mamuju dipaksa aparat TNI untuk membongkar tenda pengungsian mereka menjelang kedatangan Presiden Joko Widodo. Dandim 1418 Mamuju Kolonel Tri Aji Sartono menegaskan, peristiwa dalam video viral hanya salah paham dan tidak ada paksaan ke warga. Subuh-subuh disuruh bongkar tenda, baru disuruh masuk ke dalam stadion. Harus bersih di sini karena mau datang Jokowi. Setelah Jokowi pulang katanya baru bisa pasang tenda lagi, ujar pengungsi bernama Kodaria 40 Selasa 19 Januari 2021. Kodaria mengaku sempat menolak untuk membongkar tenda, namun dia menyebut karena aparat sempat mengancam, Kodaria benar-benar membongkar tendanya dan memasangnya kembali saat kunjungan Jokowi telah selesai. Mudah-mudahan Kodarianya nggak diapa-apakan ya. Aparat bilang kita ini sudah bicara baik-baik, jangan sampai kita kasar sama kalian-kalian ini. Harus berakal sehat. Jadi saya bilang lagi di situ, siapa ini yang tidak punya akal sehat? Kita ini rakyat atau para tentara ini, jelas Kodaria. Luar biasa ya. Selain membongkar tenda, Kodaria mengaku menyembunyikan barang-barangnya di bawah sebatang pohon agar tak terlihat saat Jokowi datang. Barang-barangku di belakang sini kuumpetin pakai terpal biru di bawah pohon, katanya. Selain Kodaria, seorang pengungsi bernama Fat 26 memberikan pengakuan yang sama. Fat mengatakan aparat bahkan menjanjikan bingkisan agar pengungsi mau menuruti kemauan mereka. Tadi lagi 2 jam mau datang Jokowi, datang lagi tentara 3. Pak, ini bongkar saja, nanti kami kasih bingkisan, kata Fat saat ditemui terpisah. Diketahui aparat meminta pengungsi pindah ke tenda di dalam stadion Manakara karena di dalam telah disediakan tenda Kemensos, TNI dan BNPB. Namun pengungsi menolak dengan alasan mereka pernah ditemui oleh Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati ya, mantan rektor UGM ini ya.
yang meminta para pengungsi menjauhi gedung karena gempa susulan masih terus terjadi. Kepala BMKG yang perempuan itu pernah kesini bilang jauhi gedung-gedung. Yang perempuan itu. Sementara kita lihat stadion ini sudah tua. Kalau terjadi gempa orang pasti panik berlarian, baru pintu keluar stadion cuma satu, kata Fad. Ya, memang khas sana ya kalau ngomong ya. Jadi orang pasti panik berlarian, baru pintu keluar stadion cuma satu. Nanti barunya itu maksudnya sementara ya, meanwhile ya. Jangankan di dalam, di luar sini saja kemarin orang-orang berlarian karena ada gempa lagi, katanya lagi. Sementara seorang pengungsi lainnya, Ani 47, menyebut aparat tak mengerti dengan perasaan pengungsi. Kita ini punya rumah sebenarnya Pak, kita kesini mengungsi karena butuh tenang. Kita ini masih ada trauma, jadi kenapa ada seperti ini lagi, kita bingung, katanya. Ya. Terkait hal itu, Dandim 1418 Mamuju Kolonel Tri Aji Sartono menegaskan tidak ada paksaan dari personel TNI yang meminta warga membongkar tenda pengungsian. Enggak, tidak ada pengondisian memaksa warga membongkar tenda karena Jokowi mau datang. Kita imbau baik-baik, masyarakat silakan, kita siapkan fasilitas. Enggak ada pengondisian, mana berani kita pengondisian, ujar Tri Selasa 19 Januari 2021. Simak penjelasan Dandim ya. Menurut Kolonel Tri, video viral dan pengakuan warga dipaksa membongkar tenda hanyalah kesalahpahaman. Dalam situasi pasca bencana seperti ini, rawan terjadi kesalahpahaman. Ya biasalah, dalam situasi panas begitu sudah capek. Pokoknya begini, kita sampaikan ke mereka bahwa intinya kita siapkan fasilitas itu permanen. Dari pemerintah, dari kementerian. TNI hanya membantu. Kalau kita dianggap salah apa kita sudah membantu, kata Kolonel Tri. Tri juga sudah menemui langsung pengungsi yang mengaku dipaksa membongkar tenda tersebut. Pengungsi yang salah paham itu disebut sudah meminta maaf. Mereka sudah minta maaf ke saya itu. Jadi saya bilang saya juga korban bencana. Istri saya itu mengungsi, itu sama jelasnya. Tapi kenapa yang meminta maaf rakyat? Tapi kan kita masih punya tanggung jawab membantu masyarakat. Kalau masyarakat kita nilai tidak baik, di luar ternyata masyarakat tidak terima, ya silakan saja. Kalau tidak mau saya nggak paksa. Tetapi kalau bisa ya ke dalam silakan. Fasilitas lebih lengkap, lebih nyaman, kan begitu lanjutnya. Tri kemudian kembali menegaskan tidak ada paksaan dari pihaknya yang meminta warga membongkar tenda. Nggak ada. Kebetulan kan tendanya baru tak jadi. Jadi baru bisa disuruh masuk, jadi nggak ada perintah pengondisian, tegasnya. Ya, sobat era sekalian ya. Itu tadi soal katakanlah kesalahpahaman ya. Sebenarnya biasanya tidak juga kesalahpahaman. Jadi memang wajar sesungguhnya ya. Kalau misalnya presiden mau datang, lalu semua pada sibuk clearance ya. Nah, memang susahnya biasanya dalam zaman modern ini siapapun presidennya ya, mau Jokowi, mau SBY, mau siapapun, kalau berkunjung ke suatu tempat ya bikin sibuk memang. Bikin sibuk ya. Saya pernah mendapatkan pengalaman oleh seorang teman pergi ke daerah di Sumatera Barat. Tiba-tiba presiden pengen menginap. Saya tidak mau menyebutkan presidennya siapa ya. Dan kebetulan karena tidak pakai protokoler yang ketat, ya dia menginap saja, pengen menginap di satu tempat, langsung kalang kabut ya. Katakanlah barangkali protokol istana atau tim-tim istana untuk menyediakan tempat yang nyaman. Karena tempat yang ada hanya itu saja ya akhirnya langsung segera dilakukan clearance ya, dibelikan karpet baru, tempat tidur baru dan lain sebagainya ya. Coba bayangkan sobat era sekalian ya, kalau seorang pemimpin selalu dibegitukan, maka dia tidak akan pernah real merasakan penderitaan rakyatnya ya. Jadi dalam konteks ini bisa jadi kesalahpahaman, tapi bisa juga tidak. Maksudnya begini, kan biasanya kalau presiden datang ingin ada good news bahwa everything is handled ya, segala sesuatu sudah dihandle. Pengungsi sudah diberikan tempat yang layak untuk pengungsian, sudah apa-apa dulu macam-macam lah ya. Dan biasanya daerah yang ketiban Jokowi datang atau presiden datang, siapapun presidennya, itu biasanya antara surga dan neraka.
surga bahwa segala fasilitas itu pasti akan dipenuhi saat itu. Bahkan biasanya kalau handphonenya lemah, misalnya sinyal handphonenya lemah, itu langsung akan diperkuat ketika presiden akan datang. Kira-kira begitu ya. Tapi ya ketiban dalam tanda kutip ya, ketiban sialnya adalah ya semua petugas, semua aparat, semua birokrat di daerah tersebut pasti sibuknya minta ampun ya. Mulai dari aparat keamanan ya, TNI Polri sampai birokrasi pasti akan sibuk untuk memastikan everything is okay ya, everything is handled. Nah, dalam konteks ini bisa dipahami kalau petugas di sana menginginkan pengungsi itu masuk Stadion Manakara itu karena sudah disediakan tenda yang disediakan oleh TNI, kemudian BNPB dan juga Kemensos. Di situ kan ingin agar bantuan itu terkesan tidak sia-sia dan tidak salah penempatan, kira-kira begitu. Bayangkan kalau misalnya Presiden Jokowi dijadwalkan mendatangi daerah tersebut dan tiba-tiba pengungsinya tidak ada. Jadi pasti kena semprot kan bawahan-bawahannya ya kan. Entah yang nyemprot siapa ya. Karena kalau yang begini kekerasan struktural itu yang terjadi ya. Jadi kekerasan birokrasi struktural. Mungkin presidennya tidak marah ya, cuman menunjukkan muka yang masam misalnya, maka menteri yang mendampingi langsung ke bawah dan lain sebagainya. Jadi sobat era sekalian, saya juga teringat cerita masa lalu ya. Ketika kita zaman otoriter ya. Kalau misalnya seorang presiden mau mancing, nah ada presiden yang hobinya mancing kan. Konon katanya yang namanya pasukan kata ya, marinir itu sudah menyelam untuk memastikan bahwa ada ikan-ikan di areal tempat memancing itu. Kita tidak tahu kebenarannya, tapi cerita itu banyak beredar ya. Apa saja, pokoknya apa saja bisa disulap untuk presiden yang mau datang. Ya sama seperti di desa saya dulu pernah begitu ya. Kalau ini kelasnya seorang menteri, dulu kita tahu bahwa ada seorang menteri yang suka melakukan safari Ramadan. Ya, mungkin sobat era sekalian yang usianya 40 ke atas masih ingat menterinya siapa ya? Mungkin 40-an, 50-an ke atas. Dia selalu melakukan safari Ramadan. Yang biasa ngomong menurut petunjuk Bapak Presiden, kira-kira begitu. Jadi suatu saat dia mampir ke desa saya, dan di desa saya itu belum ada kegiatan apa-apa. Karena belum ada kegiatan apa-apa kan tim advance-nya kemudian memeriksa. Akhirnya dibentuklah kelompok pencapir, karena dulu terkenal sekali ya kelompok pencapir itu, kelompok pendengar apa itu namanya, bukan kelompok pendengar cuci piring. Kelompok pencapir itu kelompok pendengar macam-macam ya. Nah, itu kelompok pencapir dibentuk. Lalu kemudian apalagi yang dilihat, pesantrennya nggak aktif, diaktifkan. Macam-macam lah kegiatannya, ibu-ibu PKK dan lain sebagainya. Intinya adalah biar look beautiful ya kan. Dan ketika sang menteri datang, bahwa ada kegiatan di sana. Padahal sejatinya tidak ada. Nah, realitas seperti ini sobat era sekalian ya sering terjadi. Kalau zaman dulu nggak ada yang namanya handphone ya, tidak ada yang namanya kamera di mana setiap orang bisa bawa kamera dan bisa memviralkannya di media sosial karena sudah ada internet. Kalau dulu ya siapa yang tahu ya, direkayasa seperti apapun tidak akan pernah tahu. Tapi sekarang jangan coba-coba untuk melakukan rekayasa karena ada yang memvideokan dan ada yang memviralkan. Jadi sobat era sekalian, ini juga pelajaran penting juga ya bagi siapapun pejabat. Karena kita pun tahu sebenarnya ya kan, yang namanya pejabat, terutama pejabat paling tinggi ya, the president, itu kalau kunjungan ke daerah, ya pasti ada settingannya. Termasuk misalnya dalam hal pengambilan foto gitu ya. Biasanya kalau meninjau lokasi tertentu, siapa menteri yang akan mendampingi, lalu akan jalan ke lokasi. Dari jalan ke lokasi tiba-tiba nanti akan di drop wartawan pada titik poin tertentu untuk mengambil foto yang bagus ya. Ini saya kira dipraktekkan dimanapun di dunia ini ya, dalam tanda kutip pencitraan seperti ini. Tetapi memang harus lihat suasananya juga. Kalau suasananya seperti pengungsian seperti ini, ya kebangetan juga kalau
kemudian terlalu besar pencitraannya. Karena kasihan dengan para pengungsi yang mereka pastinya panik. Justru mereka menginginkan kedatangan seorang presiden, kedatangan seorang menteri, gubernur, bupati, wali kota untuk bisa membuat mereka aman dan nyaman, bukan membuat mereka repot ya. Jadi seperti cerita tentang desa kami tadi ya, kira-kira setelah menterinya selesai, tidak tahu lagi kemana ya. Pertama yang jelas untuk mengadakan itu semua kan butuh biaya. Jangan-jangan biayanya pun terpaksa menggunakan kas desa, uang pribadi dan lain sebagainya. Tapi memang frankly speaking, zaman dulu orang suka kalau dikunjungi itu karena saking jauhnya antara pejabat dan masyarakat. Karena tidak ada media sosial dan juga negaranya kan negara tidak demokratis, agak feodal. Jadi melihat seorang menteri itu seperti melihat apa gitu ya. Melihat seorang yang luar biasa. Nah, kalau sekarang ya melihat menteri biasa saja kita, karena setiap saat menteri bisa di-reshuffle, bisa diganti, hari ini jadi menteri, besok jadi oposisi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, sobat daerah sekalian, kita saksikan lagi videonya ya agar jelas, dan mudah-mudahan kita doakan para pengungsi ini bisa ditangani secara baik dan gempa tidak lagi terjadi, walaupun tadi Kepala BMKG ya itu memperingatkan akan adanya gempa susulan. Dan memang kita berdoa dan mungkin mohon ampun kepada Yang Maha Kuasa, karena di awal tahun ini kita banyak dicoba ya. Terjadi banjir di Kalimantan Selatan, kemudian juga ada tanah longsor ya, ada juga gempa, ada juga banjir di puncak, ada juga kecelakaan pesawat dan lain sebagainya. Nah, ini semua membuat kita harus introspeksi, termasuk juga dalam tanda kutip bukan bencana ya, tetapi juga kejadian yang membuat kita bersedih, yaitu meninggalnya beberapa ulama di awal tahun ini. Ada 3, 4, 5 ulama yang saya catat setelah mendahului kita, dan yang paling muda salah satunya adalah Syekh Ali Jabir yang baru berusia 44 tahun menjelang 45 tahun. Ya, sobat LR sekalian, itu saja. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diober pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers. Shh.